Baik Bapak Ibu, acara segera dimulai. Yang terhormat, Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andos Samuel E. Huwai MH, yang kami hormati, Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, Danyon C. Peloportual, dan Mensatupas 3 Demo Polri, Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan OPD, tokoh agama, Ketua PWI, Bapak Ibu, wartawan, kontributor, baik media cetak, online maupun media elektronik yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan berkah dan hidayahnya, kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam rangka rapat koordinasi selanjutnya diskusi terkait persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang tinggal 5 hari lagi nanti. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu mengawali acara, marilah kita mohon bimbingan Tuhan dan perlindungan atas kegiatan kita pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Muklis Azhari Rayan Esos dari Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan izinkan saya memandu doa ini agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puja dan puji adalah milik-Mu semata. Engkau adalah penggerak kehidupan dan penghidupan di alam ini. Engkau Tuhan yang patut kami sembah dan Engkaulah tempat menggantungkan segala cita dan harapan kami. Olehnya itu ya Allah, dengan segala kerendahan hati di pagi hari yang cerah ini, kami melaksanakan rapat koordinasi dan diskusi ringan dalam rangka terkait dengan pilkada serentak yang insya Allah dilaksanakan beberapa hari ke depan. Ya Allah, kami mohon Engkau lindungi seluruh rangkaian pilkada serentak ini sehingga aman, tertib, lancar, dan sukses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan untuk pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan pemilihan Bupati, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Pilkada Serentak 2024. Olehnya itu, ya Allah kami mohon tanamkan dan bimbinglah seluruh pasangan calon tim sukses beserta pendukung-pendukungnya untuk saling menjaga keamanan dan ketentraman, penuh saling menghargai dan menghormati, tidak saling menebar kebencian, fitnah, mencemooh dan olok-olok. Kami ya Allah, kami mohon jadikan proses pilkada yang simpatik, pilkada dalam keadaan yang kondusif, sukses dan tanpa ekses. Allahumma ya Allah, ya Malikal Mulk, berikanlah kepada kami pemimpin yang bijaksana, yang mampu membawa kemajuan bagi daerah ini, yang dapat mendengar suara rakyat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, anugerahkanlah kedamaian dan keharmonisan di antara kami, serta kemudahan dan menyelesaikan setiap perbedaan yang ada. Kami juga mohon agar setiap calon pemimpin yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan keadilan. Ya Allah, limpahkanlah kepada pemimpin kami, Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara dan segenap keluarga besar Pemkab Maluku Tenggara, kekuatan dan kesehatan yang prima serta umur panjang sehingga mampu mengemban amanah, melanjutkan karya dan tugas mulia mewujudkan Maluku Tenggara aman dan sejahtera. Ya Allah, ya mujibas sailin, kami mohon Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan umum yang terhormat Penjabat Bupati Maluku Tenggara kepada Bapak Dr. Andus Samuel E. Huwai MH, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Ketua Bawaslu yang berkenan hadir di kesempatan ini, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara PLES, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, ada Pak Danlan Tamal, ada Pak Danlanut, ada Pak Komandan Batalion, ada yang mewakili Komandan Resimen, semua lengkap di sini, tanda kita kompak untuk menyukseskan pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati juga ada Pak Kadis Kominfo, ada Pak Kakes Bangpol, yang kami hormati, yang mewakili Pak dari Kementerian Agama, ada Ketua PWI di sini, Sekretaris PWI, Bapak dan Ibu, saudara-saudara jurnalis, baik dari media cetak dan media elektronik. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudara di forum ini, forum yang singkat ini karena waktu kita juga mungkin Jumatan, tapi setiap saat nanti kita akan ketemu. Karena itu saya mau mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, hal baik kita untuk kemajuan Maluku Tenggara yang kita cintai. Saudara, kalau ketemu dengan media, saya mengenang nostalgia masa lalu saya. Sejak tahun 94, saya pernah jadi wartawan seperti saudara-saudara. Dan tahun 2000 itu kita bentuk harian 99, kita bentuk harian umum Siwa 5 di Ambon. Ada wartawan Siwa 5 di sini? Ada, ya. Jadi 99 sampai tahun 2007, karena kesibukan saya di pemerintah Provinsi Maluku, saya terpaksa tinggalkan tugas-tugas jurnalis. Jadi saya kira kalau bicara ilmu itu, saya punya juga saudara-saudara, dan karena itu kenapa saya di kesempatan ini memulai tugas resmi saya juga ketemu dengan saudara-saudara jurnalis. Saya punya kepentingan besar untuk saudara-saudara terlibat aktif dalam tanggung jawab membangun Maluku Tenggara dari peran saudara-saudara sebagai jurnalis, terutama persiapan kita menyukseskan agenda nasional pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara-saudara, saya banyak diberi masukan tentang kehidupan harmoni di Maluku Tenggara harus kita jaga. Karena itu saya percaya bahwa dari tangan saudara-saudara akan juga terbentuk keharmonian itu. Dari tangan saudara-saudara, dari jari saudara-saudara, dari tulisan saudara-saudara, dari pena saudara-saudara akan terbentuk kesejatian hidup. Karena peran media juga membangun peradaban dan demokrasi. Tanggung jawab itu lalu menginspirasi kita bahwa demokrasi kali ini, pesta tahunan pilkada di sini, di tempat lain. Kesannya juga bergantung di kita semua, tak terkecuali dari saudara-saudara. Sebagai media yang peran penting untuk menulis hal-hal yang bernas, yang kemudian menciptakan kondusivitas,
menciptakan iklim yang sejuk, yang gambaran perdamaian dan kerukunan, serta perekat sosial di level masyarakat kita di Kabupaten Maluku Tenggara, itu bisa terbaca oleh banyak orang. Tadi pagi juga saya baca di Google tentang kritik yang dilakukan kepada saya sebagai pejabat Bupati Maluku Tenggara, yang juga ditulis oleh saudara-saudara. Saya bahkan mungkin juga sama dengan teman-teman, rekan-rekan sejawat di Forkopimda, tidak pernah alergi kritik jika saudara-saudara mengkritisi kami berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menurut kami itu di dalam tataran aturan untuk sebuah kebaikan dan pembangunan masa depan Kabupaten Maluku Tenggara. Itu biasa, itu bagian dari dinamika berdemokrasi. Sebab bagi saya, apa artinya kalau kita seranjang tapi kita punya mimpi yang berbeda? Adalah lebih baik kita tidak seranjang tapi mimpi kita sama untuk pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu jika akibat kita pisah ranjang, lalu kemudian saudara mengkritisi kami, saya terbuka untuk itu, sebab itu resiko jabatan, itu resiko pejabat publik yang pilanya tiap hari berhadapan dengan publik. Kita harus bisa dikritik, bisa dimaki, tapi koridornya itu menjunjung tinggi etika. Ada fatsun sosial yang kemudian kita hormati di situ, sehingga seluruh harmonisasi yang terjadi melewati dinamika itu, dia menggambarkan kematangan kita. Dia menggambarkan keelokan pertemanan dan persahabatan kita. Pesta ini cuma 5 tahun, tapi kerukunan, kebersamaan, persahabatan, pertemanan kita, bukankah dia menjadi aset yang berharga? Bahkan dia harus terkristal dalam bentuk apapun termasuk diuji oleh waktu. Kita harus bisa melewati badai ini dengan terus menjunjung tinggi kehormatan, pertemanan, persahabatan, dan kekompakan kita. Kita harus bisa menunjukkan kesejatian kita sebagai insan-insan jurnalis yang juga menjunjung tinggi kode etik jurnalistik itu. Kalau kami di depan ini kelihatan gambarannya kompak di dalam pelaksanaan tugas mendukung suksesnya agenda pesta demokrasi di tingkat kabupaten ini. Maka saya juga percaya Bapak dan Ibu saudara-saudara insan jurnalis juga akan kompak dengan itu. Akan tidak keluar dari koridor, akan tetap menjunjung tinggi kaidah jurnalistik. Akan menulis dengan tulisan-tulisan yang bernas. Akan juga mengkaji, menganalisis dan membedakan antara opini dan fakta. Kematangan saudara-saudara juga akan terlihat ketika saudara menulis seperti yang bisa dibaca oleh banyak orang. Sama seperti halnya kami, kerja-kerja kami itu, kekompakan kami itu juga akan terlihat ketika kami keluar di dalam saling melengkapi, saling menopang, saling mengoreksi satu dengan yang lain, tapi juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sama dengan saudara-saudara insan jurnalis juga seperti begitu. Ya, kita harus bisa kompak, ada yang kurang ditanyakan. Sebagai bagian dari proses kita menyukseskan agenda besar ini, silakan Bapak dan Ibu, kalau merasa hal yang penting ditanyakan kepada kami. Jangan melakukan hal-hal yang kemudian atas nama etika jurnalistik, saudara tulis dulu, baru kemudian nanti klarifikasi dari belakang. Kejadian seperti begitu, kami juga pernah alaminya. Ya, kami juga pernah mengalaminya dan sering mengalaminya sewaktu kami berperan. Tetapi saya mau mintakan supaya kemudian hal-hal yang pernah kita lakukan dengan cara-cara seperti itu, kita yang mau rubah dia sedikit. Kita klarifikasi, kecuali tidak ada respon klarifikasi dari kita. Saudara silakan tulis. Karena menurut saya sedikit saja tulisan kita itu bisa diinterpretasi yang berbeda-beda. Apalagi kalau tingkat kejelasannya itu juga masih menimbulkan
tanda tanya. Pasti itu juga dia memberi warna yang lain di level publik. Karena itu saya berharap bahwa penting untuk kita menyatukan persepsi kita menyatukan gagasan, ide kita sama-sama untuk kebaikan negeri ini, untuk suksesnya pilkada di kabupaten yang kita cintai. Kita cintai kabupaten ini dari cara kita bekerja. Kita menghormati tatanan sosial masyarakat dan adat di negeri ini juga bagian dari cara kita melayani. Kalau semua itu bagian dari instrumen yang kemudian kita bisa kemukakan, maka sebetulnya kita sedang mencintai negeri ini. Kita sedang mengasihi negeri ini. Kita sedang membuat sesuatu yang berarti bagi negeri ini. Saya percaya bahwa cuma kekompakan akan melahirkan kehebatan bagi negeri ini. Maka marilah kita ciptakan kekompakan itu supaya kehebatan negeri ini kita perlihatkan bagi banyak orang. Ada paparan-paparan yang sudahkah saya dapati baik di sini di Jakarta dalam percakapan formal dan informal bahwa tingkat gesekan untuk pilkada itu yang paling tinggi di Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah. Analisis data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, data per hari ini mari kita buktikan bahwa data itu keliru. Data itu tidak selamanya benar. Tergantung kita mau meresponinya di dalam kesungguhan kita bekerja. Ada yang WA saya seperti begitu, bahwa Pak tingkat kerawanan tinggi sekali di Maluku Tenggara. Tapi saya percaya kalau kita ada dalam barisan yang sama-sama mengerti tugas dan tanggung jawab, maka WA seperti itu juga saya kira juga bisa kita bantahkan sama-sama. Saya percaya bahwa cuma dengan cara itu, apapun anggapan orang terhadap kita, kitalah yang melakukannya. Bahkan kita yang mengetahui, orang boleh mengenal, tapi kita memahami. Ya, ada beda mengenal dan memahami. Mereka mengenal kita, tapi kita memahami siapa kita. Karena itu dengan tingkat pemahaman yang kita kerjakan, kita lakukan untuk kebaikan negeri ini, kita sedang melegasi sesuatu yang terbaik untuk masa depan negeri ini, tapi juga kehidupan kita bersama pada hari ini, dan kita wariskan itu untuk anak cucu sebagai bagian dari kebanggaan dan kehormatan itu. Karena itu mulai dari tempat ini, saya mengajak Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pak Danlanal, Pak Danlanut, Pak Danyon, Pak yang mewakili Danmen, semua kita, mari kita buktikan bahwa kita cintai negeri ini. Kita bekerja dalam semangat tanggung jawab yang utuh untuk kebaikan negeri ini. Saya percaya bahwa para penyelenggara pun memiliki spirit yang tinggi soal itu. Sebab kalau penyelenggara tidak berdiri berdasarkan aturan, maka per hari ini atau besok kita tidak akan berharap pilkada itu menjadi pilkada yang membanggakan. Pilkada itu jauh dari kata damai dan beradab. Karena itu saya yakin semua kita, apakah Bapak dan Ibu juga sudah mengikuti orientasi-orientasi yang berkaitan dengan hal ini, tapi kami juga sudah banyak mengikuti sosialisasi dan orientasi berkaitan dengan suksesnya dan menciptakan pilkada damai dan beradab itu dari level provinsi sampai di pusat. Kita sudah bosan untuk ikuti barang ini. Barang ini lalu kemudian tidak membuahkan hasil. Maka sebetulnya kita tidak menciptakan proses dan hasil yang membanggakan untuk kebaikan kita dan untuk masa depan negeri ini. Karena itu saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, forum ini adalah forum yang baik. Kita gunakan forum ini sebagai bagian dari proses untuk kita bersama-sama menciptakan kemanunggalan yang membanggakan, kita menciptakan sesuatu branding yang baik bagi kemajuan daerah ini ke depan. Beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama juga dalam forum ini meninjau persiapan logistik kita di KPU yang kita saksikan bersama-sama dan saudara-saudara juga ada di situ. Saya percaya bahwa per hari ini mungkin semua yang kurang itu sudah dibereskan dan tinggal 5-6
H-5 atau H-6 ini kita sudah mendeklarasikan dalam diri kita, di dalam seluruh tanggung jawab kita, tentu dalam doa-doa kita, bahwa pilkada di Maluku Tenggara harus berlangsung dengan sukses. Pilkada di Maluku Tenggara menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, kerukunan, dan kehidupan orang Basudara. Pilkada di Maluku Tenggara juga akan menciptakan scoring yang luar biasa, yang jauh dari provokasi-provokasi yang menyesatkan, sehingga kita boleh bangga karena tidak dilakukan oleh orang lain. Kebanggaan itu kita yang melabelinya, kebanggaan itu kita yang melakukannya, bahkan pantas untuk kita mempersembahkannya sebagai kredo bagi kehebatan negeri ini ke depan. Saya kira itu pengantar saya kira itu arahan saya di waktu yang singkat ini bagi kita semua. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan kita orang-orang yang terus sadar bahwa kita per hari ini penting untuk negeri ini. Per hari ini sangat dibutuhkan oleh daerah ini. Per hari ini sangat diharapkan oleh negeri ini. Bukankah Provinsi Maluku itu juga kehebatannya ditentukan oleh Kabupaten Maluku Tenggara? Bukankah Indonesia yang berkualitas itu juga ditentukan oleh kemajuan Kabupaten Maluku Tenggara? Maka marilah kita siapkan seluruh itu, supaya kemudian kita bisa menciptakan kehebatan dan kebagusan Indonesia itu dari Maluku Tenggara. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, mudah-mudahan Yang Kuasa akan meridhoi semua yang kita gumuli, kita perjuangkan, dan kita hasilkan apapun bentuknya. Kalau itu untuk kebaikan, kita lakukanlah walau kecil. Tuhan memberkati, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau bangun pagi-pagi, jangan lupa sarapan roti. Maluku Tenggara lalu di hati, ketong ingat sampai mati. Tuhan memberkati, sekian dan terima kasih. Kepada penjabat Bupati Maluku Tenggara yang telah menyampaikan sambutan arahan sekaligus pengalaman beliau dari provinsi dan akan memimpin Kabupaten Maluku Tenggara beberapa bulan ke depan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak penjabat Bupati, pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Kabupaten Maluku Tenggara. Kepada Bapak Antonius U. Raharusun, SIP, disilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu diskusi kita pada ini. Pak penjabat bupati yang kami hormati, Pak Ketua KPUD, Pak Komisioner Bawaslu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak dan Lanut, Pak Danyon, dan yang mewakili Satbrid. Teman-teman yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu karena kita punya waktu hanya sampai pukul 12 karena akan mempersiapkan sholat Jumat. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan penanya saja dulu, 5 penanya saja dulu. Kepada siapa? Karena kan kita sudah punya isu-isu yang berkembang terkait dengan isu tentang persiapan penyelenggaraan pilkada yang akan, sehingga penanya dari teman-teman langsung ke siapa, tapi sebelum dan media apa, perwakilan media apa, dia apa, lalu kemudian kepada ditanyakan. Yang pertama, kami berharap berbagai isu-isu yang bisa memprovokasi masyarakat, kalau bisa ke depan harus segera ditanggap dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah. Berbagai isu tersebut tidak lantas bias ke masyarakat, yang pada akhirnya akan bisa saja terjadi sebuah pelaksanaan pilkada. Mungkin itu yang perlu kami harapkan. Terima kasih. Pertanyaan saya ini,
kepada pihak keamanan khususnya kepolisian, kepada Bapak Kapolres yang bisa menanggapi terkait pengamanan yang akan dilakukan jelang H-3 hingga pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 nanti, Pak. Untuk tingkat pengamanannya berapa jumlah anggota kira-kira yang nanti dilibatkan? Karena berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pelaksanaan di tanggal 27 nanti itu akan sangat berkoar-koar daripada masing-masing tim. Sehingga mohon kiranya aparat pengamanan, aparat kepolisian dalam hal ini dibantu dengan TNI bisa dengan jeli melihat persoalan pengamanan. Saja. Terima kasih. Pak PJ Bupati yang kami hormati, Forkopimda dan Ketua KPU bersama Bawaslu. Nama saya Freddy Yamrowaf dari Media Mara Terkini. Mungkin pertanyaan pertama saya kepada Pak Pejabat Bupati, bahwa kemudian sesuai dengan indeks yang dikeluarkan oleh Bawaslu, bahwa indeks kerawanan pemilu IKP Maluku Tenggara yang tadi Bapak dalam arahan juga sudah menyampaikan bahwa IKP di Maluku Tenggara memang cukup tinggi, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa strategi Bapak yang kemudian disiapkan terkait dengan mengatasi situasi dini, mencegah terjadinya potensi kerawanan yang terjadi di Maluku Tenggara. Yang kedua, bahwa kemudian kita tahu juga belakangan ini banyak isu-isu yang kemudian berkembang terkait dengan netralitas ASN. Nah, ini kira-kira untuk Pak Pejabat Bupati sendiri, kira-kira apa yang akan dilakukan, ataukah dalam waktu dekat ini apa yang akan Bapak lakukan untuk kemudian menegaskan kembali terkait dengan netralitas ASN. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya Harry dari Media Online Referensi. Yang saya hormati Pejabat Maluku Tenggara, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda. Mungkin pertanyaan saya satu saja soal terkait dengan yang saat ini lagi diperbincangkan di masyarakat soal Pak Pejabat, saya mau tanyakan soal mendekati 1 minggu pelaksanaan pilkada tahun 2024. Mungkin penegasan saja Pak soal rolling jabatan, karena sekarang lagi tren dibicarakan di mana-mana soal rolling jabatan. Apakah kami minta pertegas saja dari Pak Pejabat, apakah dalam perjalanan itu ada rolling atau tidak? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Bupati, Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu, dan teman-teman rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Ustadz, dan OPD lainnya, rekan-rekan media yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Yang pertama yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa untuk kegiatan ini dari awal pentahapan pilkada sampai dengan mau puncaknya besok tanggal 27 pencoblosan, ini baru pernah digiatkan. Nah, ini termasuk kiat-kiat dari pertanyaan tadi semuanya. Ya, kalau kita tidak kumpul kayak begini, kapan kita mau cair kita punya pikiran? Artinya menyatukan semua perbedaan untuk Maluku Tenggara, untuk pemilu kada ini. Dan ini baru pertama dilaksanakan. Ya, walaupun kegiatan istilahnya tukel bersama, duduk cerita Kamtibmas bersama, namun ya pada kesempatan ini kami berikan apresiasi kepada Pak Bupati dan perangkatnya sudah mampu mengumpul kita semua di sini. Saya masuk kepada pertanyaan. Untuk kesiapan Polres Maluku Tenggara, bukan hanya Polres Maluku Tenggara ya, ini ada rekan-rekan TNI dan Polri. Rekan-rekan jangan lupa itu, bahwa kita ini semuanya satu dalam hal menjaga situasi
keamanan dan ketertiban dan keutuhan NKRI termasuk Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, kita ini bukan soal apa, ini soal nasionalisme dan soal kebangsaan. Dan untuk kesiapan kita semua di sini, lupa satu, ada Bapak Kajari juga, jangan bahwa hanya TNI Polri, ada Kajari juga. Nah, terkait dengan kesiapan kita, ya kita bertolak daripada ya data intelijen, data survei bahwa Maluku Tenggara merupakan IPKK, Indeks Potensi Kerawanan Kamtipmas. Ini termasuk IPK yang dinilai secara nasional dari mulai legislatif sampai dengan sekarang dianggap sebagai kabupaten yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Dan tadi juga di sambutan Pak Bupati disebutkan itu. Kita dan Maluku Tengah. Nah, di sini saya harapkan bahwa data ini atau informasi ini bagaimana kita patahkan itu untuk Maluku Tenggara. Bagaimana, kita setuju kah? Nah, dari gambaran ini kita aparat TNI Polri serius. Dari data ini perkuatan dan kekuatan personil yang kita siapkan memang sesuai sudah semampu yang ada di instansi kita ini. Polres Maluku Tenggara, Polres baru, personilnya masih minim. Yang saya siapkan sekarang untuk tahap kampanye rapat umum 21-23 itu 200. Jadi jangan rekan-rekan atau masyarakat, Polres Maluku Tenggara dia kecil, sehingga ada personil. Tenang dulu, ada Kodim, ada batalion, itu sudah 60, saya minta untuk perkuatan. Ada Lanal 30, Lanut 30, itu sudah berapa itu? Tambah dari Brimob, saya minta 30. Polres sendiri 50, itu semuanya udah 200. Nanti rekan-rekan jumlah sendiri. Sebab untuk perkuatan atau untuk persiapan ini kita tidak langsung bilang jumlah 150, bukan. Kita lihat dari eskalasinya. Jadi kalau eskalasinya tentang ngapain kita harus tukan. Nah, ini seperti awal kampanye yang jadwal biasanya itu yang 60 hari itu ya paling kita hanya perkuatan 30, 20. Nah, ini eskalasinya udah rapat umum. Dan nanti sampai dengan pada pencoblosan. Itu terkait dengan untuk rapat umum. Dan selanjutnya yang tadi disebutkan oleh Usipera bahwa permintaan BKO. Nah, untuk menangkal dan untuk mengkanter semuanya agar kita tidak dikatakan indeks potensi kerawanan yang tinggi, ya tidak tanggung-tanggung, bukannya mending ya kita daripada mengobati lebih baik kita mencegah. Kami meminta 100 BKO 115 personil dari Polda Maluku. Besok datang dengan 10, 100 Brimob dan 15 Resmob, Reserse Umum. Mohon rekan-rekan mendukung itu. Dan nanti juga keberadaan mereka di sini, ya kami mohon dukungan untuk BKO-nya. Dan kita tidak lihat dari nilai finansial atau apa lainnya. Intinya kita menangkal IPK itu dan untuk keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kita tidak tanggung-tanggung. Itu belum juga dengan TNI Polri yang ada di sini. Tinggal rekan-rekan dari TNI, kalau dia sport mau kasih 100 ya 100. Tergantung nanti permintaan dari Polres dan kita melihat eskalasi situasi yang ada. Dan juga ada Brimob Resimen yang ada di sini. Mereka juga sudah siap. Itu yang kami berikan jawaban terkait persiapan kami. Lupa satu lagi, untuk nanti
pada saat pencoblosan. Dari data KPU 259 TPS. Nah, untuk nanti pengamanan logistik pergeseran nanti kita sesuaikan dengan KPU. Setiap kotak suara atau logistik yang bergeser, di situ anggota kita akan ikut bersama-sama sekalian TPS. Jadi hanya 155 personil untuk pengamanan TPS dan kami lihat dari tingkat kerawanan dan nanti kita buat pola pengamanannya. Jadi memang kalau 259, 155 ya pasti kurang. Nah, di sini TPS yang rawan itu polanya 111, satu TPS, satu polisi, satu linmas. Nah, nanti kalau TPS yang kurang rawan itu berarti bisa saja 4 TPS, 1 personil, 8 linmas, kayak begitu. Ada yang 3 TPS, 1 personil, 6 linmas. Itu lihat dari tingkat kerawanan yang ada. Nah, itu plotting dan persiapan kami untuk pengamanan pilkada tanggal 27. Dan mungkin pada kesempatan ini juga pasti waktu kami tidak dapat ngomong lagi karena ini saya juga mewakili rekan-rekan Forkopimda, TNI Polri dan Kejaksaan bahwa bagi KPU, bagi Bawaslu, mungkin juga bagi Pak Bupati. Nah, ini memang benar kita didukung oleh NPHD. Namun yang tadi sampai eskalasi itu saya aja kirim Brimob tidak tanggung-tanggung. Mungkin dari Bapak Ketua KPU bisa melihat bagaimana nanti kita perkuatan TNI, mungkin bisa diperhatikan TNI, polisi di lapangan maupun anggota lainnya termasuk juga Bawaslu. Dan juga bagi Pak Bupati kami izin ya kalau memang situasi kontingensi bisa didukung kalau ada anggaran kontingensi dan lainnya. Itu ya kami sampaikan itu biar nanti kita semua diperhatikan soal menjaga situasi tiban dan untuk kenyamanan kita semua. Mungkin itu yang kami sampaikan, kami kembalikan kepada mereka moderator. Demikian, terima kasih. Pak PJ Bupati, Forkopimda yang kami hormati, Ketua Bawaslu, teman-teman pers. Rencana kami, plan kami dalam kaitan dengan pelaksanaan distribusi logistik, kami rencanakan memang sebentar siang jam 2 itu kita akan ada pada rapat koordinasi bersama untuk mematangkan semua kesiapan jelang penyelenggaraan pilkada serentak tepat tanggal 27 November 2024. Hari-hari ini kita sedang ada pada kampanye rapat umum yang esok itu merupakan hari terakhir pelaksanaan kampanye. Kami sebenarnya giat-giat seperti ini sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Tapi memang penyelenggaraan pilkada pada waktunya hitung mundur itu memang kita nyari waktu agak sulit, Pak. Kita mulai hari ini kurang lebih 5 hari itu kita melakukan bimbingan teknis terhadap semua KPPS yang jumlahnya 1.000 lebih, hampir 2.000 di 11 kecamatan, di 190 desa dan 1 kelurahan. Sehingga hari ini kita masih ada waktu luang, sehingga kemarin kita berkoordinasi dengan Pak Pejabat Bupati kalau dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah termasuk Forkopimda dan beberapa instansi vertikal yang kita anggap relevan dengan kaitan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada, itu kita ada pada rapat koordinasi untuk membahas semua hal yang sifatnya teknis, detail dan rigid begitu. Kaitan dengan pelaksanaan distribusi logistik itu kami rencanakan mulai hari Minggu. Hari Minggu kita bagi 2, hari Minggu tanggal 25 ya. Tanggal 25, tanggal 24 ya. Tanggal 24 itu di Daratan Kebesar untuk 134 TPS. Hari Senin tanggal 25 itu kita rencanakan kita distribusikan di Daratan Kecil sebanyak 125 TPS. Kenapa? Itu dia cukup berbeda Bapak Ibu semua dengan perencanaan distribusi waktu pileg. Karena setelah kita rapat koordinasi juga, maka kita mendahului itu dengan pelaksanaan distribusi mulai H-4 atau 4 hari sebelum pelaksanaan hari pencoblosan. Gitu. Karena mengingat jumlah kotaknya banyak,
jumlah TPS-nya pun banyak. Nah, kalau pilkada ini kita plankan, kita rencanakan mulai hari Minggu karena beberapa pertimbangan. Yang pertama jumlah kotaknya dan jumlah TPS-nya relatif sedikit. Yang kedua dengan mempertimbangkan eskalasi dan dinamika politik yang ada per hari ini. Sehingga kita juga tidak mau kotak suara kita yang turun terlalu cepat itu dalam tanda kutip itu bisa dimanfaatkan secara tidak baik oleh pihak-pihak lain. Sehingga kita sebenarnya kita berkepentingan kotak suara tiba di TPS H-1 betapapun di besar begitu. Supaya H-1 esoknya langsung hari pencoblosan. Cuman mempertimbangkan jarak rentang kendali sehingga untuk daratan kebesar kita baru mulai distribusikan hari Minggu dan daratan kecil yang relatif mudah dijangkau kita distribusikan mulai hari Senin ya. Kurang lebih begitu ya. Nanti hal-hal teknis akan kita cakapkan bersama dalam rapat koordinasi dan akan kami sampaikan kembali ke teman-teman pers. Kalau saya catat ada 1-2 ya pertanyaan untuk saya yang dari Bung ke depan supaya semua isu hoax itu bisa segera ditanggapi Pemda. Itu kerinduan saya sebetulnya. Kalau saya bicara sebagai kapasitas bupati, saya kadang-kadang ingat lagu antara nyaman dan cinta. Ya, saya kadang-kadang juga nyaman dengan cara saya seperti begini, tapi saya juga harus terpaksa harus mengorbankan cinta saya, kobarkan cinta saya itu yang di tengah-tengahnya mesti harus kata rindu. Harus antara nyaman dan cinta di tengah-tengah mesti harus kata rindu untuk kita bisa merespon segera. Saya mau sebetulnya ada jurubicara bupati. Saya punya strategi komunikasi itu ada dan saya pernah jadi Kadis Kominfo, saya pernah jadi Kepala Biro Humas, saya pernah. Jadi kira-kira kalau nakoda kapal dia lahir ketangguhannya bukan dari laut yang biasa-biasa saja tapi melewati samudra. Saya sudah bekerja dengan 7 gubernur. Dengan banyak cara saya sudah alami. Jadi saya memang untuk itu dan saya ciptakan kondisi ini karena saya merasa media itu penting. Sama saya penting, saudara juga penting untuk kami di pemerintah kabupaten. Kira itu bisa bisa segera respon. Saya satu WA pun yang masuk ke saya tidak merespon. Saya merespon kecuali saya ketiduran dan saya tidak sempat, tapi besoknya pasti saya telepon. Ya. Yang yang kemudian untuk menjawab IPK, Indeks Kerawanan Pemilu. Jar sama Bawaslu, peta kerawanan pemilu itu nanti sebentar kita akan bahas di rapat 2. Kita bahas peta kondisi dan tempat di mana-mana saja. Atas dasar itu kita akan ambil kebijakan yang bisa mengantisipasi. Paling tidak menjawab kegelisahan. Semua kita hari ini gelisah. Yang hadir di sini pasti gelisah. Gelisah itu tanda jiwa sehat. Kecuali saudara tidak pernah gelisah. Itu kesehatan saudara mungkin akan dipertanyakan oleh saya. Tapi kalau saudara gelisah, kegelisahan itu mengantarkan kita untuk menciptakan sesuatu yang terbaik untuk kebaikan negeri ini. Saya kira itu penting ya. Jadi saya kira kita tetap akan koordinasi, kita mapping juga dengan Polres. Itu dalam hal apapun kita bisa mengatasinya dengan moto pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang berikut, soal netralitas ASN, pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 2014 jelas dia bilang bahwa ASN wajib jaga netralitasnya. Karena itu ketika ada beberapa ASN itu diperiksa di tim netralitas ASN bentukan Pemda, itu bagian dari ketegasan saya. Saya mau ASN itu harus menunjukkan citra dirinya, jaga kekompakannya di ruang publik, bahwa dia sepakat dan komit tidak terlibat sesuai amanat undang-undang. Saya kira itu amanat undang-undang. Saya coba mempertegas itu sesuai dengan amanat undang-undang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, lalu kemudian juga ada apakah rolling jabatan. Saya kira rolling jabatan itu, saya waktu habis pelantikan, ada saudara nanti tanya di kepala bagian pemerintahan dan kepala bagian Kepala bagian umum. Saya bawa bersama saya ketemu direktur kelembagaan.
Mereka menyarankan saya mutasi, Pak, mutasi. Nah, kelemahan kita yang paling besar, ada masalah kita saling ngadu sampai di kementerian. Kita ngadu. Nah, saya mau minta supaya hal-hal seperti ini jangan. Sama dengan dana-dana desa, ada Pak Kajarin. Pak Kajari ketemu saya di Kejaksaan Tinggi, bawa kepala dinas PMD ya, Pak Kajari ya. Pak Kajari masuk ketemu kami. Bahkan kepala PMD saya suruh menghadap. Nanti kalau kita cerita, ini bisa sampai di Kejaksaan nih, kalau cerita begini. Gitu. Ini sudah data paling banyak ini. Saya minta kalau data yang banyak ini, kita tutup, kita bentukkan dia menjadi bahagian dari tanggung jawab bersama. Jangan saling jelekkan sampai di sana. Kacau. Saya bilang kacau. Saudara tanya, nanti saudara tanya kepala bagian umum dan kepala bagian pemerintahan, dampingi saya. Mereka nawarkan Pak Bupati punya kesempatan mutasi. Saya bilang, saya tidak punya kesempatan mutasi. Saya mau fokus dengan cara birokrasi saya, supaya kemudian bisa menghebati Maluku Tenggara. Tidak dengan mutasi. Kalau bisa kehebatan membangun Maluku Tenggara dari tanggung jawab bersama, hari ini kita lakukan saja hal-hal seperti begitu. Jangan kita ciptakan lagi sesuatu yang memahami Maluku Tenggara itu kita, meski aturan itu mereka pegang. Tapi saya bilang, saya tidak akan mutasi. Ya, beda tuh, gitu, saudara. Ya, saya kira untuk kebaikan Maluku Tenggara, ya saudara juga punya hak untuk bicara kepada saya. Pak, sebaiknya begini. Ya saudara kan mungkin memahami Maluku Tenggara lebih banyak dari saya. Saya baru datang di Maluku Tenggara. Tapi saudara, meski saya baru, saya punya cinta untuk Maluku Tenggara. Mungkin juga lebih banyak dari saudara-saudara. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Banyak terima kasih kepada yang terhormat Pak Pejabat Bupati yang telah bersedia hadir pada Cafe hari ini, Pak Ketua KPU, Komisioner Bawaslu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Danlanal, Pak Danlanut, Pak Danyon, dan yang mewakili Brimob. Teman-teman semua, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kesediaan menghadiri pada hari ini. Kemudian saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memandu diskusi pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan yang diharapkan penjabat bupati dan tentu untuk kita semua, mudah-mudahan pesta demokrasi yang tinggal 5 hari lagi dapat berjalan dengan baik dan lancar, terutama untuk kita sama-sama membangun Kabupaten Maluku yang tercinta, Nuhu Eva yang tercinta. Dan selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, sebelum kita beranjak ke tugas kita masing-masing, kita mohon berkenan penjabat bupati, Forkopimda, Brimob, Danyon 735, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk kita sama-sama berfoto bersama.